Kenaikan harga Pertamax hingga pemborosan dan korupsi MBG memicu aksi demo mahasiswa 2 hari terakhir di sejumlah daerah. Akankah aksi mahasiswa ini mendapat respons cepat pemerintah? Kita akan diskusikan saudara bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga ada Ketua BEM FEB UI, Jundi Al-Muhandis. Selamat malam Pak Irawan, Mas Jundi. Selamat malam, Mas. Baik, dan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Irawan terlebih dahulu. Pak Irawan, jadi bagaimana Anda membaca aksi yang terjadi di hari Jumat, Pak Irawan? Ya, terima kasih, Mas. Kalau kami sendiri sih memandang bahwa dalam trajektori perjalanan politik kenegaraan kita selama ini, bahwa selama ini mahasiswa, teman-teman kita, adik-adik kita mahasiswa, itu merupakan salah satu kekuatan moral di Republik ini, sehingga kami melihat dan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik mahasiswa itu adalah bagian dari moral force dari kekuatan Republik kita ya, juga itu yang pertama. Nah, yang kedua bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik kita teman-teman mahasiswa itu adalah bagian dari penggunaan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pikiran-pikirannya dan pendapatnya. Dan kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik kita tadi seharian dalam menyampaikan aksi demonstrasi itu masih dalam batas-batas kewajaran dan kami mengapresiasi juga bagaimana TNI Polri dalam menjaga adik-adik kita dalam menyampaikan pendapatnya. Oke, ada apresiasi langsung dari wakil rakyat, Mas Jundi. Bagaimana sih bisa digambarkan nggak tadi jalannya aksi para mahasiswa? Apa saja sebetulnya yang ingin disampaikan kepada pemerintah, Mas Jundi? Baik, selamat malam Mas Rahmat dan Bang Ahmad Irawan dan tentunya pemirsa sekalian. Saya harus menyampaikan bahwasannya memang apa yang tadi disampaikan tentang apresiasi dari apa yang disampaikan dari abang kita ya terkait dengan apresiasi penyampaian aspirasi kita ini adalah satu hal yang fakta di lapangan tidak berjalan dengan baik. Awalnya kami sudah sebuah surat pemberitahuan ya, bahwasannya kami akan melaksanakan aksi di Bundaran HI. Namun dalam prosesnya justru kami ditahan-tahan begitu ya, di dalam perjalanan kami dihentikan, kami diblokade untuk bisa sampai ke titik aksi yaitu Bundaran HI. Tapi bagaimanapun juga akhirnya kami sampai ke daerah yang dekat dengan Bundaran HI, meskipun aparat dari TNI dan Polri menghalangi kami untuk masuk lebih jauh, penyampaian aspirasi tetap dapat kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan adalah representasi dari kekecewaan masyarakat atas buruknya tata kelola, terutama dalam konteks perekonomian hari ini. Maka ada berbagai tuntutan yang kami layangkan, mulai dari stop pemborosan APBN hingga agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo mengakui kesalahan dan berhenti mengelak dalam konteks ekonomi yang hari ini sudah makin terasa membebani masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Mas. Mas Jundi, ketika aksi sampai di Bundaran HI, apakah ada dari perwakilan pemerintah mungkin yang merespons mahasiswa atau menyampaikan bisa lewat secara langsung atau misalkan virtual yang menyampaikan oke, aspirasi mahasiswa diterima atau seperti apa sih jalannya tadi? Baik, saya rasa untuk ada pejabat yang hadir dan Hmm. Mas Jundi, nyambut aspirasi kritik maaf, ini, boleh diulang Mas kami Jundi, sampai. tadi sempat putus-putus sambungan koneksi kami dengan Anda, mungkin bisa diulang Baik. apakah ada yang hadir atau yang memberikan respons langsung kepada mahasiswa? Oke, baik Mas. Saya sampaikan tidak ada sama sekali, jangankan ada pejabat yang menyambut kami untuk menerima aspirasi. Kami disambut dengan represivitas dari sejumlah aparat yang menghalangi kami, ada yang melakukan pemukulan serta penendangan. Jadi sampai detik ini tidak ada pihak dari pemerintah, pejabat publik, kementerian, ataupun anggota DPR yang menyambut menerima aspirasi kami. Saya rasa seperti itu. Oke, Pak Irawan,
ada sedikit keluhan dari mahasiswa soal tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menerima aspirasi. Tentu yang diharapkan tadi oleh Mas Jundi yang didengar nih. Ada beberapa poin sebenarnya Pak Irawan yang disampaikan oleh mahasiswa, ada 5, ada stop pemborosan anggaran APBN, turunkan harga kebutuhan bahan pokok termasuk ada juga BBM yang baru naik kan BBM non subsidi ya. Kemudian juga hentikan program MBG dan juga pembangunan koperasi desa. Ada hentikan militerisme di ranah sipil dan terakhir menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan. Dari 5 tuntutan ini, apa yang bisa Anda cermati? Apakah ini bisa diserap oleh pemerintah? Anda perwakilan juga dari Partai Golkar, perwakilan parlemen, apakah juga bisa menyampaikan pada pemerintah, Pak Irawan? Sebenarnya dari berbagai tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik kita yang melakukan aksi demonstrasi, pada saat ini DPR bersama pemerintah sedang dalam proses pembahasan APBN 2027 dan segala hal terkait dengan kebijakan dan politik anggaran ke depan itu masih dalam proses pembahasan dan kami sangat sangat memahami apa yang kemudian menjadi pokok aspirasi adik-adik kita teman-teman mahasiswa. Itu yang pertama. Nah yang kedua memang tentu ada satu hal yang pasti adik-adik kita juga mengetahui, Masnya juga mengetahui bahwa ada satu kondisi di mana kita menghadapi situasi geopolitik yang tidak mudah sehingga itu berdampak pada kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya yang non subsidi dan kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain yang punya kemampuan daya beli yang setara seperti Indonesia, katakanlah India, katakanlah juga Brasil atau Vietnam, terus kemudian ada Thailand atau ada Afrika Selatan, itu harga bahan bakar minyak kita terkait dengan yang non subsidi kita termasuk yang yang relatif di bawah dari harga-harga minyak non subsidi yang ada di berbagai negara tersebut. Tetapi sekali lagi bahwa tentu yang paling utama seperti yang disampaikan oleh pemerintah adalah bagaimana rakyat tidak tidak terlalu terbebani dengan kenaikan harga minyak tersebut sehingga sedang dikaji dan dihitung satu alternatif kebijakan untuk kemudian memberikan bantalan terhadap masyarakat agar tetap bisa menjaga daya beli, kemudian bisa menjaga kenaikan harga-harga bahan pokok atau dalam hal ini yang disebut dengan inflasi tersebut. Terus yang Oke. ketiga juga silakan. Terus ketiga tuntutan kaitannya dengan efisiensi APBN dan kaitannya dengan program makanan bergizi gratis. Saat ini juga pemerintah bersama DPR sedang melakukan evaluasi terkait dengan program dan anggaran Badan Gizi Nasional. Dan saya kira juga begitu juga dengan berbagai program atau tuntutan adik-adik kita mahasiswa lainnya itu juga sedang dalam proses pengkajian dan semua didengarkan. Bahkan sebelum adik-adik kita turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi, pemerintah juga sedang telah melakukan berbagai inisiatif untuk kemudian mengimplementasikan apa yang kemudian menjadi tuntutan adik-adik kita. Oke, Mas Jundi, tadi disampaikan DPR dan juga pemerintah ada sedang menggodok beberapa hal yang tadi dituntutkan, yang disampaikan dalam tuntutan para mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita dibedah per poin, Mas Jundi, bicara soal BBM dan juga kenaikan harga bahan pokok. Kalau bagi mahasiswa, apakah selama ini yang disampaikan oleh pemerintah masih dirasa kurang? Atau seperti apa sih yang menjadi harapan dari mahasiswa soal ini? Soal tadi poin harga bahan pokok dan juga BBM terlebih dahulu nih. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Saya izin menjawab sekaligus juga menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Irawan. Kalau kita lihat misalnya tadi konteks tentang kondisi geopolitik yang membuat harga minyak mengalami kenaikan. Jika kita lihat, tadi kan Bang Ahmad Irawan coba membandingkan dengan negara lain ya. Coba kita lihat juga Indonesia dengan negara lain gitu ya, di kawasan maupun juga negara lain yang kita anggap relevan untuk dibandingkan. Pelemahan mata uangnya
Indonesia ini termasuk di antara yang paling dalam. Itu berarti sebenarnya secara fundamental kita memiliki permasalahan tata kelola perekonomian dengan atau tanpa geopolitik yang bergejolak. Saya rasa tahun 2026 akan menjadi tahun yang berat bagi perekonomian kita. Memang ada kenaikan harga dari minyak itu sendiri yang akhirnya menciptakan kenaikan harga di Pertamax ya sebagai produk non subsidi. Tapi yang kita lihat adalah bahwasannya tuntutan kami ini saling terkaitan dan saling berkelindan. Kita lihat poin pertama kita adalah stop pemborosan APBN. Jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, punya political will untuk menghentikan pembiayaan program-program yang tidak tepat sasaran, eksesif dan populis, maka tentunya fiscal space itu akan melebar dan kita punya banyak anggaran untuk melakukan bantalan terhadap BBM itu sendiri. Bahkan jika diperlukan menurunkan harga Pertamax begitu ya. Tapi yang terjadi hari ini justru terjadi pemborosan dalam hal ini program MBG begitu ya, yang kita rasa akhirnya membuat fiscal space kita terbatas. Lalu kemudian kalau ditanya Oke. apa yang sebenarnya diharapkan oleh mahasiswa, tentunya semua yang telah kita sampaikan, tapi yang penting untuk dicermati oleh publik dan dalam hal ini tentunya Presiden Prabowo ya, adalah poin nomor 5, di mana Presiden harus mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. Mengapa? Karena dalam kondisi seperti ini, tadi kita sudah sama sepakati lah tentang geopolitik ya, yang dibutuhkan adalah sense of crisis. Sense of crisis inilah yang kami lihat tidak dimiliki oleh Presiden Prabowo. Jangankan kita berharap atau pasar berharap pemerintahan ini bisa menyelesaikan berbagai masalah. Untuk mengakui dan menyadari adanya kesalahan dalam tata kelolanya saja, kami ragu begitu. Oke. Jadi itu yang saya rasa bisa kami sampaikan ya dari paradigma kami. Baik, sense of crisis. Apakah rasa ini bisa sampai ke Presiden Prabowo, Pak Irawan? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Irawan. Kita akan kembali jeda sejenak. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Dan anggota DPR, fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Mas Jundi. Pak Irawan, tadi disinggung soal sense of crisis. Apakah ini bisa sampai kepada Presiden Prabowo? Termasuk juga tadi secara garis besar ada refocusing anggaran lah yang dituntut oleh mahasiswa, Pak Irawan. Tentu Presiden mendengar apa yang disampaikan dan menjadi kritik publik. Hal mana kami bisa mengambil kesimpulan tersebut karena pada proses kami rapat kerja bersama menteri-menteri yang mewakili Presiden kaitannya terkait dengan rencana program kerja kementerian dan lembaga itu sebagian besar telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Kalau kita lihat pagu indikatif yang dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga, semuanya praktis ada efisiensi yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga tersebut. Jadi saya kira itu, dan khusus kemudian yang menjadi fokus kritik publik seperti Badan Gizi Nasional atau program makanan bergizi gratis, hal tersebut juga mengalami evaluasi termasuk angka-angka anggarannya. Jadi itu. Terus kedua juga sebenarnya kalau kita melihat betul atau mencermati berbagai program pemerintah, itu adalah hanya satu di antara berbagai banyak program prioritas, karena ada beberapa juga program prioritas lainnya yang memang saya kira itu bisa membantu masyarakat dalam situasi sulit seperti sekarang di tengah tantangan global. Dan itu nanti pembahasan pagu indikatif masing-masing kementerian lembaga tersebut, itu kami akan bahas dalam 1-2 bulan ini sebelum kemudian undang-undang APBN tahun depan itu disahkan gitu. Saya kira itu. Dan kaitannya dengan sense of crisis dari yang diharapkan oleh adik-adik kita, teman-teman mahasiswa, saya kira Presiden
melihat betul, mendengar apa yang disampaikan oleh publik gitu. Jadi kalau kemudian tadi salah satu tuntutan yang saya baca dan saya dengarkan dari Ketua BEM itu adalah kaitannya dengan tidak mengakui kesalahan dan tidak membela diri. Kalau saya menilai dari apa yang disampaikan oleh Presiden itu sebenarnya lebih kepada penjelasan terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden dalam hari-harinya menjabat masa jabatan kepresidenan. Jadi bukan untuk bermaksud membela diri, tetapi Presiden kemudian sebagai wujud akuntabilitas itu menyampaikan apa yang kemudian menjadi latar belakang, maksud dan tujuannya dalam melakukan berbagai aktivitasnya sebagai seorang presiden. Oke, Mas Seperti itu. Jundi, dijelaskan tadi secara detail, dijabarkan bagaimana yang sudah menjadi pembahasan alokasi anggaran, focusing anggaran, termasuk juga tadi soal akuntabilitas yang dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo. Apakah step-step tadi yang disampaikan masih ada yang mengganjal atau dirasa masih kurang menurut Anda, Mas Jundi? Oke, baik. Pertama, kami melihat sebenarnya memang kondisi seperti ini paling mudah memang bagi pemerintah untuk menyalahkan pihak lain, menyalahkan pihak asing misalnya. Kami masih merasa bahwasannya ada sentimen yang sayangnya dimulai oleh Presiden Prabowo bahwasannya upaya kritik itu adalah bagian dari mereka yang menjadi bagian dari attack asing. Itu yang pertama harus diluruskan dulu oleh Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, beberapa step yang tadi dijelaskan oleh Bang Ahmad Irawan, tentunya kami apresiasi sebagai bentuk kinerja, baik itu dari unsur kementerian, lembaga, juga di legislatif dan eksekutif yang seharusnya memang saling berkomunikasi. Tapi yang harus kita lihat dan tentunya seluruh masyarakat tunggu ya, bahwasannya action speak louder than word. Pada akhirnya apa yang disampaikan dalam bentuk komunikasi publik itu dirasakan masyarakat dalam bentuk eksekusi dari policy-nya seperti apa. Yang paling dekat hari ini kita bisa lihat ada kenaikan dari harga Pertamax. Pertamax memang tidak ditujukan untuk masyarakat kelompok miskin, tapi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adanya substitution effect, yaitu pengguna Pertamax yang merasa akhirnya Pertamax kemahalan, lalu mereka berpindah untuk menggunakan Pertalite. Dampaknya apa? Tentunya demand dari Pertalite akan meningkat secara signifikan dan akan membuat Pertalite menjadi satu barang yang langka gitu ya. Kita bisa saksikan tentunya saya rasa Kompas juga mengangkat beberapa berita di mana di daerah Pertalite sudah menjadi barang yang langka. Nah, kita harus lihat bagaimana Presiden itu memandang dan menyelesaikan permasalahan ini. Ini bisa kita bilang sebagai salah satu exercise pertama kita. Oh, Setelah kita menyampaikan tuntutan, direspon tadi seperti apa yang disampaikan, kita lihat dari sisi pelaksanaannya seperti apa. mm-mm. Saya rasa yang paling penting adalah untuk kembali menyadari bahwasannya ada misalokasi anggaran yang luar biasa, sehingga menghentikan program-program yang eksesif dan tidak tepat sasaran adalah langkah yang paling baik sambil memberikan bantuan sosial gitu ya sebagai jaring pengaman bagi kelompok rentan. Oke. Itu yang saya rasa paling baik untuk menjaga daya beli dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah seiring berjalannya waktu. Oke, Gitu. jadi akuntabilitasnya baru disampaikan lewat pidato, namun untuk aksinya atau konkretnya itu yang dirasa masih belum cukup, Mas. Betul, betul. Itu yang kami tunggu dan seluruh masyarakat Indonesia akan tunggu. Oke, itu dari Mas Jundi, Pak Irawan. Jadi sebetulnya memang kalau akuntabilitas tadi sudah bisa diterima, diserap, namun ternyata aksinya ini yang menjadi sorotan, Pak Irawan. Betul. Itu sesuatu yang kami pahami dari apa yang kemudian menjadi common sense publik pada saat ini adalah bagaimana melihat tindak lanjut dari evaluasi kita terhadap pelaksanaan program sebelumnya. Hingga ini kita bisa kawal bersama agenda-agenda dan program pemerintah tersebut, termasuk kemudian bagaimana pemerintah, terus kemudian bagaimana kami sendiri di DPR dalam menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi saran-saran yang disampaikan oleh publik, termasuk dari Mas Jundi tadi menyampaikan hal
tersebut. Makanya kemudian dalam proses proses pembahasan anggaran program pada tahun ini, kami mengingatkan betul kepada pemerintah agar kemudian memperhatikan implementasi berbagai program yang sebelumnya telah dilaksanakan, agar kemudian bisa melihat mana yang prioritas, mana yang tepat sasaran, kemudian mana yang tidak efisien, dan saya kira kementerian lembaga saat ini sedang bekerja untuk melakukan evaluasi berbagai program tersebut. Dan kedua tadi saya kira Mas Judi sarannya bagus tadi kaitannya dengan bantalan sosial, terus kemudian potensi pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite, ya, itu adalah sesuatu yang memang juga kami sendiri melihat ada potensi tersebut, sehingga berbagai langkah sedang dikaji dan dihitung oleh pemerintah kaitannya dengan potensi peralihan tadi itu penggunaan BBM subsidi gitu. Tetapi satu hal yang harus kita pahami dan sadari pada saat ini adalah bahwa kita memang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, dan kami memahami bahwa kenaikan BBM non subsidi ini itu adalah satu langkah dan pilihan yang sangat terpaksa untuk kemudian kita bisa menjaga kekuatan fiskal kita, karena bagaimanapun bahwa terkait dengan subsidi energi ini tentu kita punya batasan kemampuan gitu terkaitannya dengan subsidi dan kompensasi energi, sehingga kami berharap bahwa apa yang sedang dihitung oleh pemerintah pada saat ini itu bisa segera selesai agar kemudian publik bisa juga mengerti dan menerima apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Karena memang kalau kita lihat struktur APBN kita, misalnya di tahun 2026 kita sudah total subsidi APBN, total subsidi energi yang ada dalam APBN beserta kompensasinya itu sekitar 318 atau 319 triliun, atau sekitar 1 sampai 1,5% PDB kita, dan ini sedang disimulasikan dan dihitung kembali oleh pemerintah, dan saya kira presiden terus kemudian menteri-menteri itu saat ini sedang bekerja keras untuk kemudian agar rakyat tidak terlalu terbebani dengan gejolak politik luar negeri ini. Maka kemudian memang penting tadi apa yang disebut dengan efisiensi tersebut gitu. Pak Irawan, tapi ya. saya potong. Tapi kalau soal kanal keterlibatan publik, misal pakar, termasuk rekan-rekan dari mahasiswa, ketika meramu sebuah aturan, kebijakan, itu selama ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah dimaksimalkan betul? Termasuk kan di DPR juga ada kanal yang bisa melibatkan publik, mahasiswa, praktisi gitu, bisa memberikan masukan apa yang sedang dibahas. DPR sangat terbuka, dan saya kira juga pemerintah juga terbuka dan tidak pernah menutup diri atas hal-hal yang substantif disampaikan oleh pakar, oleh pemangku kepentingan, dan berbagai pihak yang memang punya interest terhadap isu dan program tersebut. Dan bahkan kalau kita memperhatikan seperti yang di DPR lah, sejak Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa proses keterlibatan publik itu harus bermakna, maka kemudian dalam pelaksanaan tugas fungsi kewenangannya, misalnya kewenangan legislatif dalam pembuatan undang-undang, kemudian budgeting, anggaran, dan pengawasan, itu praktis selalu melibatkan publik dalam setiap proses yang berlaku di
di DPR. Oke. Dan tidak pernah tertutup, bahkan kalau adik-adik kita melihat dan mencermati setiap proses tersebut, pembahasan APBN, terus kemudian pembahasan program dan anggaran, semuanya berlangsung secara terbuka dan bahkan disiarkan secara live melalui YouTube Parlemen gitu. Jadi tidak ada yang tertutup gitu. Bahwa kemudian ada yang berbeda pendapat terkait dengan program, terkait dengan jumlah anggaran, itu ya sesuatu yang memang sah-sah saja dalam negara demokratis seperti Oke. Indonesia. Tetapi Baik. yang pasti bahwa kebijakan dan program yang diambil pemerintah tersebut selain dilakukan melalui pendekatan teknokratik, kajian, melalui proses trilateral meeting antara Kementerian Teknis, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas juga melibatkan berbagai partisipasi publik tersebut. Oke, baik. Mas Jundi, kalau dari mahasiswa bagaimana? Apakah juga ikut merasakan keterlibatan publik, keterlibatan suara dari mahasiswa dalam membahas sebuah kebijakan, membahas sebuah aturan? Oke, ini satu hal yang sangat menarik ya. Tadi Bang Ahmad Irawan sampaikan tentang keterlibatan publik yang berarti atau meaningful participation. Tentu itu ada satu hal yang kami rasa sangat penting dalam pembangunan sebuah kebijakan, utamanya perundang-undangan di legislatif. Tapi kalau tadi pertanyaan utama dari Mas Rahmat adalah apakah kami merasa dilibatkan, barang tentu jawabannya sudah tidak gitu ya. Mengapa? Karena kita lihat kasus ke belakang saja ya, RUU Polri itu dikebut dengan sangat cepat gitu ya. Lalu diumumkan juga secara tiba-tiba. Di satu sisi, Undang-Undang P2SK yang menyangkut banyak sekali hal terkait dengan lembaga keuangan dan sistem keuangan kita, itu sampai hari ini susah sekali untuk mengakses dokumennya. Bagaimana kami bisa mengkritik sebuah dokumen yang tidak ada begitu ya. Lalu kita bicara soal meaningful participation, saya rasa terlalu ketinggian pembahasan kita. Untuk mengakses draft yang sudah disahkan saja masyarakat kesulitan begitu ya. Jadi kami rasa kalau tadi di sebelum-sebelumnya kami lebih banyak mengkritisi tentang kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, saya rasa legislatif juga tidak bisa lari dari kritik kami. Dalam konteks ini kami melihat ya, bicara meaningful participation, banyak hal yang kami rasa masih menjadi PR besar begitu ya. Saya senang jika Bang Ahmad Irawan sampaikan tadi DPR sangat terbuka begitu ya. Tapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan, pada akhirnya yang kita lihat adalah apa yang terjadi di lapangan, apa yang betul-betul dieksekusi dan terjadi yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita lihat nanti dalam waktu dekat pembahasan yang dilakukan oleh DPR adalah terkait dengan rancangan APBN begitu ya. Ini tentu penting karena banyak dari tuntutan kita berkaitan dengan kebijakan fiskal dan misalokasi yang selama ini terjadi. Kita harap minimum participation bisa benar-benar terjadi dan segala misalokasi sumber daya bisa dihilangkan dari era APBN di 2027. Oke. Saya rasa begitu. Pak Irawan, 2 bulan kan pembahasan ini di jelang nanti pengesahan APBN tentunya di Agustus. Jadi bagaimana? Apakah bisa keterlibatan tadi publik dimaksimalkan, dioptimalkan? Ada kanal yang memang terjamin untuk publik. Ya tentu bisa seperti tahun-tahun sebelumnya juga sangat bisa, apakah melalui berbagai tulisan, kajian, atau kehadiran di rapat dengar pendapat umum itu sangat bisa, dan DPR sangat terbuka terhadap segala masukan tersebut. Justru kami bahkan berterima kasih karena sangat terbantu dengan berbagai kajian yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan terhadap APBN ini, RUU APBN ini atau RUU lainnya yang itu juga selalu melibatkan publik gitu, dan itu sangat sangat membantu, termasuk kritik, masukan, harapan. Itu kan sangat bagi kami sangat sangat membantu gitu, sangat-sangat membantu, dan oleh karena itu adalah ya adik-adik kami dari Universitas Indonesia, ya kami berharap bahwa selain aksi demonstrasi seperti tadi yang dilakukan, kami juga berharap bahwa berbagai kajian yang disampaikan atau yang dikaji oleh Badan Eksekutif Mahasiswa itu juga bisa disampaikan Oke. kepada kami gitu.
Baik, supaya itu juga bisa menjadi bagian dari pertimbangan pokok kami atau bahan pembahasan kami bersama berbagai kementerian dan lembaga gitu. Dan itu sangat kami apresiasi karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jundi tadi, itu banyak hal yang substantif dan memang itu perlu bagi kami, bagi parlemen, bagi pemerintah sebagai bagian dari koreksi dan masukan. Sangat oke, bagus. baik. Mas Jundi, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada wakil rakyat Perawan dan juga pemerintah nih setelah aksi hari ini? Harapannya apa? Baik. Ini menarik ya, tadi kalau bicara soal harapan, saya rasa harapan hari ini adalah sebuah barang merah, maaf, adalah barang mewah. Nggak semua orang bisa melakukan sebuah pengharapan begitu ya. Banyak masyarakat yang sudah sangat tertindas sehingga untuk melanjutkan hidup sangat berat. Jika ditanya apa harapannya, maka kami berharap apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah akademisi sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh masyarakat sipil secara umum bisa dapat didengarkan begitu ya. Kami ini bukan antek asing yang mengkritik karena kami tidak suka dengan negeri ini begitu ya. Tapi kami adalah anak bangsa yang dengan ketulusan cinta kami merasa perlu ada perbaikan begitu. Kami berharap kami tidak dicap sebagai orang yang tidak suka dan ingin menyerang pemerintah, tapi kami adalah partner pemerintah. Bahkan ada kontrak sosial di antara pemerintah dengan masyarakat yang mengharuskan memang masyarakat terus menuntut bila mana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang sudah kita harapkan sebagai wakil rakyat kita begitu. Baik. Khusus di legislatif kami harap bisa betul-betul menjadi wakil rakyat begitu ya. Banyak masyarakat termasuk saya mulai meragukan masih ada trias politika hari ini di bangsa ini sehingga kami berharap di banyak kesempatan kebijakan dari eksekutif bisa dituntut dengan lebih tegas dan segala perundang-undangan juga bisa senantiasa disusun atas meaningful participation dan untuk kebermanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Begitu Baik. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ketua BEM FEBUI Jundi Almuhandis dan juga anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan. Terima kasih telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat beristirahat Bapak-bapak. Terima Baik. Ya, Saudara